Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Khususnya lewat bacaan Injil hari ini, saya menawarkan tema permenungan bagi kita semua. Menjadi sempurna karena dan di dalam kasih Bapa. Saya mau bertanya lagi, seperti yang sudah-sudah. Bisakah umat angkat tangan? Tidak usah malu. Kita yang lihat, tidak dilihat di mukamu dari live streaming toh. Siapa di sini yang punya musuh? Tidak ada. Syukur kepada Allah. Siapa di sini yang punya musuh? Tidak ada juga. Tidak ada yang punya musuh di sini. Baiklah. Kalau dihitung-hitung dalam hidup Anda secara pribadi, Anda tidak mau jawab tadi toh, yang punya musuh dengan tidak punya musuh. Hitung-hitung saja, mana yang lebih banyak dalam hidup Anda itu? Musuh atau teman? Spontan saja menjawab. Takut juga menjawab. Mana yang lebih banyak? Betulkah? Teman di mana ini? Teman di Facebook kah? Teman di mana? Ya, di Facebook itu bisa disebut teman juga, tapi kita tidak selalu akan ketemu dengan mereka. Maksud saya itu teman yang memang real di dunia nyata, yang kita pernah ketemu, pernah berjumpa walaupun hanya 1-2 kali, tapi dia itu sudah saya anggap sebagai teman, dan mungkin dia juga menganggap saya sebagai teman dan bukan sebaliknya sebagai musuh. Jadi lebih banyak sebagai teman. Oke, semoga demikian ya. Saya tutup renunganku. Karena intinya ada di situ. Ada mungkin peribahasa yang pernah Anda dengar atau Anda baca. Satu musuh itu terlalu banyak, sementara 1000 teman itu terlalu kurang. Ada kata-kata seperti itu. Itu kata-kata yang sangat bijak, yang sebenarnya mau mengantar orang pada yang namanya relasi dalam hidup itu harusnya dibuat relasi yang baik, relasi pertemanan atau persahabatan, kalau bisa sampai ke tahap persaudaraan. Jangan lalu mencari-cari musuh atau menambah-nambah musuh. Mengapa orang bisa punya banyak musuh? Atau bisa punya musuh lah. Pertama, mungkin saja orang itu baik. Mungkin saja Anda baik. Tapi kemudian ada orang yang bersikap tidak baik terhadap Anda. Menuduh, berprasangka buruk, membenci, dan sebagainya. Tapi bisa juga ada sisi yang lain yang banyak terjadi, dan itu lebih terdeteksi di zaman sekarang. Banyak orang yang punya musuh karena dia sendiri iri, karena dia sendiri dendam, karena dia sendiri benci terhadap orang lain. Misalnya tetanggamu sukses atau bahkan saudaramu sendiri sukses, kamu iri. Ada yang pernah punya istilah, kita yang beli kulkas, dia yang dingin. Saya yang sukses, kenapa kamu yang iri? Apalagi kalau kau tidak punya kontribusi untuk hidupku, lalu kenapa kamu harus iri? Kan kadangkala terjadi seperti itu. Itu yang paling mudah terdeteksi. Orang bisa punya musuh karena dia sendiri dari dirinya itu punya rasa iri, dendam, dan benci. Saudara-saudari terkasih, iri, dendam, dan benci ini merusak citra manusia dari dalam. Ingat nah, di kitab Kejadian itu, citra Allah itu sebagai gambaran manusia, itu sebagai gambaran Allah atau citra Allah, atau bahasa kerennya imago Dei. Imago itu citra, Dei itu Deus Allah. Jadi manusia itu adalah citra Allah. Dan di akhir bab pertama kitab Kejadian di ayat 31, setelah menciptakan alam semesta termasuk manusia di dalamnya, dia berkata, semua ini sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Itu menandakan bahwa itu sempurna. Maka terimalah dirimu apa adanya.
Itu sudah sempurna, jangan ditambah-tambah. Ada orang yang tidak menerima dirinya lalu menambah-nambah, didempul sana sini, ditambal sana sini. Karena orang tidak paham. Secara hakikat Allah sudah menciptakan saya ini dengan sempurna. Secara kodratnya juga. Karena Allah berkata semua ini sungguh amat baik. Lalu citra Allah menjadi rusak. Citra Allah yang amat baik tadi itu dirusak oleh iri, dendam dan benci. Padahal sejak semula semua itu diciptakan sempurna, amat baik adanya. Bahkan selain itu di kitab Kejadian itu dikisahkan sebelum ada dosa manusia itu bersatu dengan Allah. Gambarannya apa? Mereka bisa bertatap muka dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah, masih tinggal di Taman Eden atau di Taman Firdaus. Bandingkan di kitab Kejadian bab 3 ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Sebelumnya itu mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Semua itu adalah gambaran. Bahkan lebih parah lagi kemudian relasi antara suami dan istri itu rusak. Ketika Allah bertanya, dari mana kau tahu kalau kau telanjang? Atau dari mana, siapa yang kasih kau makan itu buah? Lalu mulailah saling tuduh. Si laki-laki berkata, ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang kasih saya. Lalu mulai ditanya si perempuan, dialah menuduh lagi ular. Ini ular yang kau ciptakan, dia yang kasih saya. Itu awal mula pertengkaran suami istri. Karena dosa. Jadi dosa itu tidak hanya merusak relasi manusia dengan Allah, tapi juga relasi dengan sesamanya. Bahkan manusia dibuang jauh dari Allah, itu yang digambarkan dengan diusir dari Taman Eden. Sehingga manusia itu gambarannya kematian, manusia terpisah dari Allah. Kalau orang kemudian mengandai-andai, seandainya kita tidak makan itu buah terlarang ya bisa saja kita masih bersatu dengan Tuhan. Karena belum ada terjadi namanya dosa, karena semua tadi adalah sempurna, baik adanya. Dosa yang merusak, dosa itulah manusia iri. Tuhan seperti itu, kenapa saya tidak seperti dia? Kan godaannya ular. Tuhan itu, apakah kau tidak mau seperti Tuhan itu? Nah, lalu mulai muncullah di situ, Yodi, kenapa Tuhan seperti itu? Saya tidak. Manusia mau menjadi pencipta juga, mau sama dengan penciptanya. Dia tidak sadar bahwa dia ini ciptaan. Dia tidak bersyukur bahwa dia sudah diciptakan. Lalu mulailah muncul itu iri. Tadi manusia itu adalah citra Allah. Yang kedua, dia itu kudus, seperti dikatakan di bacaan pertama dari kitab Imamat. Kamu ini kudus adanya. Katakan, Musa katakan kepada bangsa Israel, kamu ini kudus karena Allah kudus, dia tinggal bersama kamu. Jadi digariskan lagi bahwa manusia itu memang kudus, kodratnya itu kudus. Dan di bacaan kedua lagi digarisbawahi Rasul Paulus bahwa kamu manusia, kita manusia ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Gereja ini tempat yang kudus. Manusia disebut bait Allah. Oh, berarti ini manusia ini kudus. Nah, tapi gambarannya bapak-bapak yang merokok itu cocok mi. Bait Allah, manusia itu adalah, tubuh itu adalah bait Allah. Makanya kita harus selalu dupai. Nah, itu ajaran sesat, tapi kadang saya pakai juga. Manusia itu adalah citra Allah. Dia itu kudus. Dia itu bersatu dengan Allah. Tapi kemudian dirusak oleh dosa yang bentuk-bentuknya tadi saya sebut, iri, dendam, benci. Manusia menjadi serakah. Dia mau seperti Tuhan. Itu kan gambaran. Dia mau seperti Tuhan. Dia iri. Itu yang digambarkan di kitab Kejadian. Karena iri, dendam dan benci, pandangan manusia terhadap sesamanya rusak. Memandang orang lain dengan cara pandang yang keliru. Menganggap sesamanya sebagai saingan.
menganggap sesamanya sebagai musuh, bukan menganggap sesamanya sebagai partner atau rekan kerja. Bahkan ada yang kemudian memandang sesamanya itu dengan rendah. Kalau tidak punya apa-apa kok dong dipandang lebih rendah. Karena saya punya status jabatan, karena saya punya harta mungkin yang melimpah, sementara sesamaku ini orang yang biasa-biasa saja, sederhana, bahkan tidak punya apa-apa, lalu kemudian dipandang rendah. Itu yang kemudian merusak citra manusia yang tadinya adalah kudus, yang tadinya sempurna, yang adalah bait Allah. Kemudian di dalamnya bukan lagi Allah yang bertahta di dalam dirinya, tapi dosa. Saudara-saudari terkasih, kemudian pertanyaannya, apakah citra yang tadi itu bisa dikembalikan karena sudah dirusak oleh dosa? Tentu saja bisa, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang bisa mengembalikan citra manusia pada titik yang sempurna, satu, kasih Allah. Apa bentuk nyatanya? Ini bentuk nyatanya, Yesus Kristus yang menjadi manusia dan mau mengorbankan dirinya untuk kita, yang selalu kita rayakan setiap kita Ekaristi. Selain itu teladannya. Tapi itu semua adalah bentuk kasih Allah yang nyata untuk kita. Maka panggilan bagi kita adalah panggilan untuk menjadi sempurna, kembali ke kodrat yang tadi sempurna. Karena sekarang kita sudah dirusak, dijangkiti atau ditulari oleh virus dosa. Maka kalau ada kemudian orang berkata, ya tidak ada manusia yang sempurna. Betul, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi jangan lupa bacaan Injil hari ini ditutup dengan kata-kata seperti ini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Harus. Sekarang memang belum, tetapi ini menjadi tanggung jawab sekaligus panggilan kita manusia, apalagi manusia Kristiani, untuk menjadi sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Bagaimana itu bisa terjadi? Kesempurnaan yang dimaksudkan oleh Kristus dalam bacaan Injil hari ini hanya terjadi karena dan di dalam kasih Allah. Bentuk nyatanya adalah pengampunan. Kalau orang kemudian hanya berkata, ya memang tidak ada manusia yang sempurna. Orang yang seperti itu kemungkinan besar dia hanya melihat dirinya dari sisi kemanusiaannya, bahwa saya bisa jatuh ke dalam dosa. Orang seperti itu orang yang terlalu egois sebenarnya, karena dia seolah-olah berjuang di dunia ini karena usahanya sendiri. Dia lupa campur tangan Tuhan yang selalu mengasihi dan mau menolong dia. Kita bisa sempurna karena pertolongan dari Tuhan, bukan karena usaha sendiri. Maka sekali lagi kalau ada orang yang kemudian berulang-ulang kali mengatakan, ya mohon maaf karena saya memang tidak sempurna. Ya betul, tapi kemudian jangan itu selalu dijadikan patokan dan ukuran dalam bertindak atau bersikap. Buka mata lebar-lebar, buka hati juga, bahwa Allah yang akan menyempurnakan kita, bukan perjuangan kita pribadi. Makanya Yesus datang menolong kita sebagai jembatan untuk sampai kepada Allah. Mari kita saudara-saudari terkasih, kita mohon rahmat dari Allah supaya kita bisa sampai kepada kesempurnaan itu melalui yang namanya pengampunan. Mari kita memohon, khususnya kita yang mungkin merasa ada orang yang membenci kita, ada kita punya musuh. Mari kita memohon seperti apa yang dikatakan Yesus, supaya kita bisa berdamai dengan orang, supaya kita bisa memaafkan orang lain, supaya kita bisa mengasihi kalau mungkin punya musuh. Tapi harapannya tidak seperti yang Anda jawab tadi. Tidak ada orang paroki Mamasa ini yang punya musuh, kecuali mungkin musuh dalam selimut, yaitu nyamuk. Saudara-saudari, mari kita mohon rahmat dari Tuhan supaya kita semua dimampukan sampai kepada pengampunan itu. Karena mengampuni itu tidak mudah. Mengampuni itu hanya bisa terjadi kalau kita mau bekerja sama dengan rahmat Allah. Kita selalu mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Benarkah seperti itu? Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Tapi sekali lagi, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa menjadi sempurna karena pengampunan sebagaimana diteladankan Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,